Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing beberapa tips pilih lensa buat pemula. Buat teman-teman yang belum nonton video tentang tips cara pilih kamera untuk pemula, teman-teman boleh klik linknya di card di kanan atas ya. Seperti biasa, di video ini gue bakal kasih informasi ke teman-teman dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti. Dan gue bakal mulai dari hal yang sangat mendasar, yaitu mengenal bagian-bagian dari lensa kamera. Nah, yang di kanan bawah ini ada gambar lensa dan keterangan bagian-bagiannya. Karena desain lensa dari tiap produsen itu berbeda, maka bagian-bagiannya belum tentu sama. Ini bakal gue kasih contoh dari beberapa lensa yang gue punya. Di tiap lensa itu pasti ada tulisan tipe lensanya. Yang ini kebetulan lensa zoom, karena di situ ada dua angka yang menunjukkan rentang focal length-nya. Di sini ada indikator focal length, dan di atas itu ada ring zoom. Ring zoom ini fungsinya untuk merubah focal length. Contohnya pada lensa ini dari 28 mm sampai ke 75 mm. Yang selanjutnya ini ada ring focus. Fungsinya untuk merubah fokus kalau di mode manual fokus. Ini namanya tutup depan lensa. Di tutup depan ini biasanya ada tulisan ukuran diameter lensanya. Contohnya di lensa ini ukurannya 67 mm. Selain ditutup depan lensa, di bodi lensa ini juga ada informasi mengenai diameter lensanya. Nah, ukuran diameter lensa tadi berguna waktu kita mencari filter buat lensa ini. Yang ini namanya tutup belakang lensa untuk melindungi bagian belakang dari lensa. Kalau yang ini contoh lensa fix, hanya ada tulisan satu focal length di situ. Yang ini adalah switch untuk merubah dari autofocus ke manual focus. Kalau di lensa fix hanya ada satu ring, yaitu ring fokus untuk merubah fokus di mode manual focus. Nah, kotak-kotak kuningan yang ada di belakang lensa itu adalah konektor dari lensa ke bodi kamera, dan hanya ada di lensa autofocus. Yang ini adalah contoh lensa fix tapi yang manual fokus. Di sini ada ring untuk aperture-nya atau f-nya. Kita bisa rubah langsung dari lensanya. Dan ring yang atas ini ring fokus untuk mengatur fokus. Dan di situ ada indikator jaraknya. Nah, kalau di lensa manual, di belakangnya itu nggak ada kotak kuningan yang konektor tadi. Jadi antara lensa dan bodi itu nggak ada jalur komunikasi, betul-betul full manual. Selanjutnya kita mau mengenal aksesoris lensa yang namanya lens hood. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah lihat, cuman nggak tahu namanya apa. Lens hood ini sebetulnya fungsi utamanya untuk mengurangi flare. Tapi bisa juga dipasang untuk melindungi bagian depan dari lensa. Jadi kalau kebentur, front elemennya aman, hanya hoodnya aja mungkin yang lecet. Nah, biasanya kalau lensa lagi nggak dipakai, hoodnya bisa dipasang kebalik gini supaya nggak makan tempat. Yang ini contoh lens hood lainnya bentuknya kurang lebih mirip ya. Dan biasanya masing-masing tipe lensa udah punya satu tipe hood tertentu. Jadi teman-teman nggak bisa pakai sembarangan, karena kalau misalnya hoodnya nggak sesuai, malah jadi vignette di foto. Vignette itu jadi ada item-item di sekeliling foto. Nah, ini adalah contoh vignette. Biasanya semakin wide sebuah lensa, hoodnya itu makin tipis dan makin kecil.
Nah, kalau teman-teman perhatiin yang sebelumnya itu lensa 15 mili itu hoodnya tipis, kalau di lensa 85 mili ini hoodnya lebih tebal. Aksesoris lensa yang selanjutnya yaitu lens filter atau filter lensa. Filter lensa ini ada beberapa tipe dan fungsinya beda-beda. Yang paling umum dan banyak digunakan yaitu filter UV atau filter protektor. Fungsinya untuk melindungi front element atau bagian depan dari optik lensa. Supaya ya kalau misalnya jatuh, filternya dulu yang kena, yang pecah, front elemennya aman, dan juga melindungi dari debu. Cara pasangnya gampang, tinggal diulir aja di depan lensa. Karena diameter tiap lensa itu beda, sebelum beli filter, pastiin ukurannya sesuai sama diameter lensa yang teman-teman punya. Waktu beli filter ini, pastiin teman-teman beli filter yang original dan jangan beli yang terlalu murah. Karena kalau yang kualitasnya jelek, malah bakal merusak hasil foto. Yang ini namanya filter ND atau Neutral Density Filter. Fungsinya untuk mengurangi cahaya yang masuk ke lensa. Yang ini namanya filter CPL atau Circular Polarizer. Gunanya untuk mengurangi refleksi atau pantulan. Filter ini unik karena ada bagian yang bisa diputar untuk mengurangi intensitasnya. Lebih detail mengenai filter bakal gue bikin di video terpisah. Nanti linknya bakal gue taruh di kanan atas. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, gimana sih cara baca tipe atau penamaan dari lensa? Contoh yang pertama ini adalah lensa zoom dengan rentang focal length antara 18 mm sampai dengan 55 mm. Dan bukaan terbesar pada 18 mm itu ada di 3,5 dan di 55 mm bukaan terbesarnya di 5,6. Artinya setiap lensa ini di zoom atau dirubah focal length-nya, maka bukaan terbesarnya juga berubah. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di video ini, begitu lensanya di zoom, f terbesarnya itu otomatis berubah, jadi nggak konstan. Yang kedua, ini contoh lensa zoom juga, punya rentang focal length antara 24 mm sampai dengan 70 mm, dan karena di sini angka f-nya itu hanya ada 1, berarti dia bukaan terbesarnya itu konstan. Jadi bukaan terbesarnya itu ada di f4, berlaku di semua focal length antara 24 mm sampai dengan 70 mm. Nah, contoh yang ketiga ini berarti ini adalah lensa fix, karena hanya ada satu focal length, yaitu 56 mm, dan f atau bukaan terbesarnya itu ada di angka 1,2. Jadi buat teman-teman pecinta bokeh, belilah lensa fix yang bukaannya terbesar. Karena kalau lensa zoom, rata-rata itu bukaan terbesarnya hanya di 2,8. Buat teman-teman yang masih bingung, mending beli lensa fix atau lensa zoom ya? Gua pribadi sebetulnya lebih suka lensa fix. Tapi di beberapa kondisi pemotretan, itu misalnya nggak memungkinkan kita untuk ganti-ganti lensa, maka lensa zoom ini sangat berguna sekali. Misalnya foto dokumentasi, atau foto wedding yang ngejar momen, nggak mungkin dong kita ganti-ganti lensa dulu. Yang ada momennya pasti kelewat. Atau kalau misalnya kita lagi traveling, misalnya lagi jalan-jalan gitu kan repot juga ya kalau kita harus bawa banyak lensa dan harus gonta-ganti lensa, apalagi misalnya kita foto itu di tempat yang berdebu misalnya. Pakai lensa zoom bakal jauh lebih praktis. Dan sebaliknya kalau hanya foto-foto nyantai, misalnya hanya foto model dan teman-teman pengen dapat bukaan besar maksimal atau bokehnya maksimal, pakailah lensa fix.
Jadi pilihannya tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau gue sendiri punya satu lensa zoom dan punya beberapa lensa fix. Oke, sekian dulu video bagian pertama. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya masih ada saran, kritik atau pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di video bagian kedua. Thank you, bye-bye.